Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview tentang gelombang mekanik. Silahkan siapkan dulu alat tulisnya, buku, pensil, atau pulpen untuk mencatat ya. Tolong dicatat baik-baik, disimak baik-baik. Kemudian kalau tidak ada yang mengerti, silahkan langsung hubungi miss-nya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke? Mari kita mulai. Nah, kita sekarang sedang mempelajari tentang gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik ya. Kemudian berdasarkan arah perambatannya ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan amplitudenya yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Masih ingat ya? Kemudian karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang ini apa saja? Yang pertama adalah pemantulan atau refleksi. Bisa kalian lihat di buku halaman 208 ya. Ada pemantulan di situ, ada pemantulan atau refleksi. Kemudian yang berikutnya adalah pembiasan atau refraksi. Pembiasan ini ketika gelombang itu melewati dua medium yang berbeda, maka akan terjadi pembiasan. Kalau misalnya kita perhatikan di air, maka ketika air itu melewati medium yang berbeda, maka kecepatannya akan berkurang ya. Kecepatannya akan berkurang. Kemudian yang difraksi atau lenturan. Lenturan ini bagaimana? Di buku sebetulnya ada ya, di halaman 210. Lenturan itu ketika misalnya kita sedang mengamati air, kemudian di air itu kita beri gangguan, misalnya ditaruh kayu atau styrofoam, maka kita akan melihat gelombang air itu akan terputus gitu ya, atau dia melentur sebetulnya. Gitu. Kemudian yang D, superposisi atau perpaduan. Nah, superposisi ini adalah perpaduan antara dua gelombang yang menjadi satu. Yang contohnya adalah gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner ujung trik atau ujung bebas itu adalah salah satu contoh dari superposisi. Kemudian yang kelima adalah interferensi. Itu ya. Ini ada contoh soalnya. Budi sedang melakukan pengamatan gelombang air pada kolam. Ketika gelombang air melewati perbatasan tanpa ada perbatasan yang tajam, Budi melihat kecepatan gelombang berubah sedikit demi sedikit. Berdasarkan ilustrasi di atas, sebutkan sifat gelombang apa yang sedang Budi lihat. Apa jawabannya? Ya, karena ini Budi melihat airnya itu kecepatannya berubah, berarti sifat gelombang yang dilihat oleh Budi yaitu apa? Pembiasan. Pembiasan ya, atau apa nama lainnya? Refraksi. Gitu. Kita masuk ke besaran-besaran gelombang. Apa aja besaran gelombang itu? Yang pertama ada amplitudo, kemudian simpangan, kemudian ada panjang gelombang, kemudian ada periode, ada frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Periode artinya apa? Periode itu artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang. Tuh. Sementara untuk frekuensinya adalah banyaknya gelombang tiap 1 detik gitu ya. Nah, cepat rambat gelombang itu adalah V. Nah, hubungan antara lambda, V, dan T adalah seperti ini. V sama dengan lambda per T. V sama dengan lambda kali F gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Farel sedang berjalan di tepi danau. Seketika ia melihat dua buah balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya adalah 200 cm. Nah, jaraknya 200 cm. Ketika gelombang sinusoidal menjalar pada permukaan air, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0 detik, balok A berada di puncak. Nah, ini kita gambar dulu ya. Katanya A-nya ada di puncak. Ini yang A. Sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Ini kita gambar misalnya seperti ini. Nah, begini. Ini A dan ini adalah B. Begini ya gambarnya. Kenapa harus begini?
Karena tadi terdapat satu puncak gelombang. Ini satu puncak gelombang yang dimaksud, gitu ya. Nah, jarak dari A ke B tadi berapa meter? A ke B ini katanya 200 cm gitu gambarnya ya. Terus pada saat 2 detik balok A berada di titik seimbang. Nih, titik seimbang itu ini, titik tengah-tengahnya. Berarti dari titik A ini ke titik tengah-tengah ini dia membutuhkan waktu 2 detik gitu. 2 detik. Sekarang kita hitung berapa panjang gelombangnya. Nah, dari A ke B ini berapa gelombang? Kita arsir ya, kita arsir berapa gelombang sih sebetulnya sih A ke B ini 1/4. Ini adalah satu gelombang nih, kemudian ini 1/4. Nah, satu gelombang ditambah 1/4 tambah 1/4. Berarti berapa gelombang? Berapa gelombang? 1,5 gelombang ya. Kalau Miss tulis berarti 1,5 itu 3/2 gelombang sama dengan 200 cm. Maka panjang gelombangnya adalah 200 kali 2 dibagi 3 sama dengan 400/3 cm gitu. Jadi Miss taruh sini jawabannya 400/3 cm. Pada saat T sama dengan 2 detik, tentukan posisi balok B. Nah, kalau A itu 2 detik dia turun, kalau B gimana nih? Dia juga 2 detik, tapi 2 detiknya ketika dia, kalau kita teruskan gambarnya kan akan seperti ini. Berarti kalau dia 2 detik, sama-sama posisinya adalah 1/4 gelombang, berarti B sini nih. Berarti posisi B adalah berada di titik seimbang, namun sedang naik gitu ya. Namun sedang naik. Kalau A turun, B naik. Terus frekuensi gelombang. Nah, kita harus tahu dulu berapa besar periodenya. Tadi dari A ke titik seimbang ini, sebentar Miss ganti dulu. Tadi dari A ke titik seimbang ini, nih, dia butuh 2 detik. Sekarang, kalau kita mau dia satu gelombang, kita mau tahu periodenya. Tadi periode Miss sudah bilang bahwa dia waktu untuk satu gelombang. Berarti dari A ini sampai ke titik sini. Nah, ini berapa waktunya? Ini 2. Berarti di sini juga 2 ya. Terus di sini 2. 2 gitu. Ada berapa kali 2? Ada 4 ya. Kalau satu gelombang itu ada 4 kali 2. Berarti dia butuh waktu 8 second. Miss tulis dulu berarti periodenya itu 8 second. Dari mana tadi? Dari 4 kali 2, 8 second. Sekarang frekuensi. Nah, hubungan antara frekuensi dengan T adalah 1/T gitu. Berarti ini jawabannya adalah 1/8 Hz gitu. Maka di sini jawabannya adalah 1/8 Hz. Terus amplitudo gelombangnya. Nah, amplitudo gelombang di sini kita nggak bisa prediksi ya. Amplitudo gelombang. Karena memang tidak diberikan datanya ya. Amplitudo gelombang kita tidak bisa. Kemudian waktu pada saat balok A kembali berada di puncak. Nah, A ini kan tadi awalnya di puncak. Kemudian dia mau di puncak lagi. Berarti sama aja dengan periodenya. Berapa waktunya? 8 second gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak, diulang-ulang lagi saja videonya. Terus kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 4 pi T min X/20 plus 1/16. Nah, ini kita harus masukkan dulu pi-nya ya. Kita masukkan dulu 4 pi ini nih. Nah, ke sini kita kalikan gitu. Nah, berarti persamaannya sekarang menjadi 0,2 sin 4 pi T min 4 pi per 20x plus 4 pi per 16 gitu ya. Nah, ini apanya? Ini adalah omega karena dia ada huruf T-nya. Kemudian ini adalah K-nya karena ada huruf X-nya. Dan ini adalah fase awalnya atau theta nolnya gitu. Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang berarti V. V sama dengan omega per K. Omeganya berapa tadi? Omeganya adalah 4 pi.
K-nya berapa? K-nya adalah 4pi per 20 sama dengan 4pi dikali 20 per 4pi. Jadi jawabannya adalah 20. Lihat satuan di soalnya, dalam meter, berarti ini dalam meter. Ini. Yang kedua itu panjang gelombang. K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per K. 2pi, K-nya berapa? K-nya tadi adalah 4pi per 20. 4pi per 20 sama dengan 2pi dikali 20 per 4pi. Gini, ini kita coret nih. Ini jadi 2, berarti jawabannya 10 meter. Kemudian yang ketiga, frekuensi sudut gelombang. Frekuensi sudut gelombang itu sama dengan omega. Berapa besar omeganya tadi? Omeganya adalah 4pi, satuannya adalah radian per second. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu adalah sudut fase mula-mula. Berarti tata nolnya. Tata nol sama dengan 4pi per 16. Ini kalau kita sederhanakan berarti pi per berapa tuh? 4 ya. Pi per 4. Berarti 180 dibagi 4. Itu jawabannya ya. Kita sederhanakan lagi, berarti 80 dibagi 4 itu berapa? Sama-sama bagi 2 ya. Ini berarti 90 bagi 2 atau 45 derajat. Begitu. Kita masuk sekarang ke gelombang ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas. Persamaan umumnya apa? Masih ingat tidak? Persamaan umumnya adalah kalau dia ujung bebas yaitu Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Miss bilang apa? Ngafalnya apa? Ngafalnya adalah dengan membuat singkatan bebas sin. Itu ya, bebasin omega T. Bebasin omega T. Ini omeganya harus sinus gitu ya. Diingat ya. Kemudian letak perutnya. Letak perut untuk gelombang ujung bebas yaitu X sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Sementara untuk letak simpulnya adalah X sama dengan 2N-1 dikali 1/4 lambda. Kita masuk ke soal. Ini ada contohnya begini. Ada dua buah gelombang masing-masing memiliki persamaan. Y1 0,4 sin 6pi T min 1/4 X. Dan Y2 sama dengan 0,4 sin 6pi T plus 1/4 X. Gitu. X dan Y dalam meter dan T dalam second. Dia mintanya adalah ujung bebas ya. Dia mintanya ujung bebas. Ini. Maka persamaan simpangannya yang pertama ditanya. Yaitu kita bikin dulu ya. Berarti tadi apa rumusnya? Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah, dari soal ini, kalau kita buat, berarti ini adalah A-nya. Kemudian ini kalau kita kalikan ke dalam berarti 6pi T, dan kalau kita kalikan lagi ke dalam berarti dia minus 6pi per 4x gitu ya. Nah, si 6pi T ini adalah omega, 6pi per 4 itu adalah K-nya gitu. Sekarang kita masukkan saja. Kalau kita sudah tahu berapa A-nya, sekarang kita masukkan ke sini berarti 2 dikali 0,4 cos KX-nya masuk aja langsung. 6pi per 4 X gitu. Miss pakai minus-minusnya nggak usah ya. Sin omeganya berapa? 6pi T gitu. Loh kok yang Y2-nya nggak dipakai Miss? Sama aja kan ini. Datanya kan memang kalau dia gelombang stasioner itu amplitudenya harus sama. Nih 0,4 ini juga sama gitu. Jadi ini persamaannya. Nah, 2 dikali 0,4 berapa? 0,8 cos 6pi per 4x sin 6pi T. Ini ya persamaannya. Nah, terus sekarang yang B-nya.
Yang B. Jarak antara perut ketiga dan simpul keempat. Perut ketiga, simpul keempat. Karena dia ujungnya ujung bebas, berarti kita harus cari dulu nih ya, berapa sih lambdanya. Nah, K sama dengan 2pi per lambda, maka lambdanya adalah 2pi per K. Berapa? 2pi dibagi K-nya adalah 6pi per 4. Berapa tuh? 2pi dikali 4 per 6pi. Ini coret, dapat 3. Berarti lambdanya adalah 4 per 3 meter gitu ya. Kemudian jarak antar perut ketiga dan simpul keempat. Sekarang kita gambar dulu. Kita gambar, ujung bebas itu mulai dari atas ya. Nah, perut ketiga mana? Ini perut ke-1, ini perut kedua, ini perut ketiga. Ini simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4-nya. Berarti dari perut ketiga sampai ke simpul keempat, ini berapa gelombang? Ini ya. Nah, ada berapa gelombang itu? Itu adalah 3 per 4. Berarti delta perut simpulnya adalah 3 per 4 gelombang. Nah, gelombangnya ini nih tadi nih. Kita masukkan ke sini. Ya. Berarti 3 per 4 dikali 4 per 3. Ini coret, coret, coret. Berarti jawabannya adalah 1 meter. Gitu ya. Kita lanjutkan ke gelombang ujung terikat. Gelombang ujung terikat persamaan umumnya apa? Persamaan umumnya adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Letak perutnya adalah X sama dengan 2N-1 dikali 1/4 lambda. Letak simpulnya yaitu X sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Nah, kita masuk ke contoh soal. Agus sedang bermain tali. Ia memegang tali panjangnya 4 meter, kemudian mengikat salah satu ujung tali pada sebuah tiang dengan sangat erat. Beberapa saat kemudian, maaf nih harusnya Agus ya, Irwan menghentakkan tali pada ujung yang ia pegang. Dari hentakan yang ia buat, ia melihat terbentuk 5 gelombang penuh. Nah, kita gambar dulu nih. Kita gambar ya. Kita gambar, katanya tadi ada 5 gelombang penuh. Ini dia ujung apa kalau seperti ini? Ujung terikat ya, karena dia bilang di sini sangat erat nih. Sangat erat, berarti ujung terikat. Kalau ujung terikat, berarti kita mulainya dari simpul. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gelombang. Nah, 5 gelombang ini katanya panjangnya adalah 4 meter. Nah, yang ditanya berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombang tadi ada 5 gelombang panjangnya 4 meter. Berarti kalau satu panjang gelombang adalah 4 bagi 5. Berapa tuh? 0,8 ya. 0,8. Nah, kalau dia 0,8 berarti kan dari sini ke sini nih itu adalah 0,8 gitu. Nah, ini kalau kita bagi menjadi 4, nah gini, berarti satu kotaknya ini nih, 1/4 gelombangnya ini adalah 0,2 ya. Tuh. Sekarang yang B, letak simpul kedua. Simpul kedua itu di mana? Ini simpul kedua. Ini tadi simpul pertama, ini simpul kedua. Nah, simpul kedua itu adalah setengah gelombang. Berarti kita masukkan setengah dikali 0,8. Jadi coret. Berarti di sini 0,4 meter. Terus yang ketiga, letak perut ketiga. Perut ketiga mana? Ini perut ketiga ya. Ini kan perut ke-1. Sebentar, Miss ganti dulu. Ini adalah perut ke-1. Ini perut kedua. Ini perut ketiga. Nah, perut ketiga ini berapa gelombang? Perut ketiga itu kalau kita lihat dari awal begini, berarti dia adalah 1/4 ya. 1/4 gelombang. Perut ketiga sama dengan 1/4 gelombang atau 5/4 gelombang. Kita masukkan 5/4 dikali 0,8. Ini kita coret dapat 2. 5 kali 0,2 jawabannya adalah 1 meter gitu ya.
Ya, Miss Rasa cukup sampai sini ya. Silahkan dicatat baik-baik di buku tulis kalian. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan langsung kontak Miss. Selamat belajar, semoga besok hasilnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.